Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Maulani Sira bersama rekan saya yaitu Rima Ahadia dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tata cara pembuatan alat peraga sistem pencernaan. Nah, untuk itu simak videonya ya. Latar belakang. Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana manusia dapat menggali potensi yang dimilikinya untuk dapat menghadapi persaingan secara global. Untuk itu dibutuhkan pembelajaran yang bernilai edukatif antara pendidik dan peserta didik. Pembelajaran yang bernilai edukatif ialah proses belajar mengajar di mana terjadinya interaksi antara peserta didik dan pendidik. Interaksi tersebut dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Pendidik yang profesional akan merencanakan pembelajaran secara sistematis dan memanfaatkan segala sesuatu yang mendukung dalam proses belajar mengajar. Pendidik mengalami kesulitan dalam hal menyampaikan materi secara utuh kepada peserta didik agar dapat dikuasai sampai tuntas. Komunikasi antara peserta didik dan pendidik yang dibutuhkan dalam interaksi edukatif. Hal ini terutama dibutuhkan dalam pembelajaran materi biologi, di mana biologi ini merupakan ilmu yang kompleks dan memiliki banyak cabang ilmu. Materi biologi sulit diajarkan secara verbalis karena dapat menimbulkan miskonsepsi pada peserta didik. Salah satunya materi sistem pencernaan manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan alat peraga sebagai alat bantu yang dapat mendukung proses belajar mengajar agar peserta didik dapat memahami materi dengan mudah. Nah, tadi kan kita udah tahu nih latar belakang dari pembuatan alat peraga sistem pencernaan ini. Selanjutnya kita ke KI dan KD. Nah, KI yang kita ambil yaitu KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural yang pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, untuk KD-nya kita mengambil 3.7, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Oke, nah di sini ada alat dan bahan untuk membuat alat peraganya. Yang pertama ada botol besar, yang kedua botol kecil, yang ketiga selang bening kecil, yang keempat selang besar berwarna merah, yang kelima gunting, yang keenam lakban, yang ketujuh double tip, yang kedelapan lilin, yang kesembilan paku, dan yang terakhir adalah styrofoam. Oke, langkah yang pertama yaitu membuat nama-nama organ sistem pencernaan. Tempelkan di atas styrofoam, lalu potong styrofoam tersebut sesuai ukuran yang sudah dibuat seperti dalam video ini ya. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu lubangi botol dan tutup botol yang akan digunakan sebagai lambung menggunakan paku panas. Hingga hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu masukkan selang putih ke dalam botol dan tutup botol yang sudah dilubangi. Dan tempelkan di styrofoam dan akan membentuk jadi kerongkongan dan usus halus. Lalu langkah yang keempat yaitu potong botol besar menjadi seperempat bagian yang akan digunakan nantinya sebagai mulut ya. Setelah itu, sambungkan dengan tutup botolnya yang sudah dilubangi dan disambungkan lagi dengan selang kecil ya. Langkah selanjutnya yaitu rakit selang di atas styrofoam, lalu letakkan sesuai organ-organnya seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anusnya. Kemudian sambungkan selang putih yang kecil dengan selang merah, dan selang merah itu diibaratkan sebagai usus besar. Kemudian tempel di atas styrofoam menggunakan double tip, dan di ujungnya dibentuk seperti anus.
Setelah semua organ tertempel dengan rapi di atas styrofoam, lalu kita susun nama-nama organnya dan letakkan di atas organ tersebut. Selanjutnya, tempel menggunakan double tip untuk memperketat supaya tidak jatuh nama-nama organnya. Dan ini adalah hasilnya dari pembuatan alat peraga sistem pencernaan. Sebagai bahan percobaan, kami di sini menggunakan air kopi yang diibaratkan sebagai makanannya untuk mencoba kepada alat peraga sistem pencernaan ini, dan alhasil alhamdulillah berhasil. Penggunaan alat peraga. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu air yang sudah diberi pewarna, kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam mulut. Air ini dianggap seolah-olah sebagai makanan. Nah, proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ini adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Selanjutnya lambung. Lambung ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Nah, dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung ini terdiri dari pepsin, yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton, kemudian asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim ini akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sfinkter pilorus. Sfinkter pilorus ini terletak pada bagian perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Selanjutnya, usus halus. Nah, usus halus ini adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus sendiri. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Setelah dari usus halus, maka makanan akan masuk ke usus besar. Usus besar ini membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Cecum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar.
Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat atau yang disebut feses yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Nah, yang terakhir yaitu anus. Nah, anus ini merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ini ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi, proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar anus. Cukup sekian dari kami, semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil dari video ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.